Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya ya. Dan video kali ini berkaitan tentang perkalian vektor. Saat awal pembelajaran dahulu, Bapak pernah mengatakan bahwa perkalian vektor itu tidak ada. Jadi jika memang tidak ada, itu jawabannya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, misalkan ada vektor A dikalikan vektor B, itu hasilnya apa Pak? Tidak ada. Jadi salah. Jadi perkalian vektor misalkan gini, vektor A sama dengan vektor kecepatan dan vektor B sama-sama vektor kecepatan. Vektor A misalkan 60 km per jam ke arah barat, vektor B sama vektor kecepatan 30 km per jam ke arah utara. Nah, kalau A dikalikan B, kemana arah mobilnya? Kemana arah motornya? Berapa kecepatannya? Nah, cara menurunkan caranya bagaimana? Itu tidak ada. Dalam vektor tidak ada. Karena vektor itu dia selain berhubungan dengan bilangan, dia juga berhubungan dengan yang namanya arah. Yang dikenal dalam vektor adalah dot product atau operasi dot. Jadi A dot B sama A vektor A, maaf kok jelek ini, A cross B. Nah, yang ada ini, yang ada hanya ada dua itu, A dot B sama A cross B, dikenal cross product sama dot product. Kalau operasi dot, vektor A dot B, dia akan menghasilkan suatu bilangan, dia menghasilkan skalar. Sedangkan vektor A cross vektor B, dia akan menghasilkan dalam bentuk vektor. Dan pada pertemuan kali ini Bapak tidak akan membahas operasi cross product. Yang akan Bapak bahas hanya operasi dot product. Duh Pak, kenapa Pak? Kalau operasi dot product dia menghasilkan skalar. Jadi 60 km per jam ke arah barat dikalikan 30 km per jam ke arah utara, ya hasilnya bilangan. Selesai. Tapi kalau cross product beda lagi. Dia misalkan ini 60 km per jam ke arah barat cross 30 km per jam ke arah utara, hasilnya vektor. Berarti selain ada bilangan dia juga menghasilkan arah. Arahnya kemana Pak? Untuk arah dalam operasi cross menggunakan kaidah tangan kanan. Dan kaidah tangan kanan itu digunakan untuk menentukan arahnya, yang hanya dipelajari dalam mata pelajaran fisika. Jadi pelajaran Bapak bukan matematika fisika ataupun fisika matematika. Pelajaran kali ini adalah pelajaran matematika wajib. Oleh karena itu, cross product ini nantinya akan dipelajari dalam mata pelajaran fisika. Jadi untuk matematika yang hanya akan kita pelajari hanya operasi dot product. Itu yang perlu Bapak sampaikan. Soalnya dulu juga ada yang pernah bertanya, Pak, kenapa kita hanya belajar dot product Pak? Cross productnya mana Pak? Nggak adil dong Pak. Ya seperti itu. Itulah alasannya. Jadi yang akan kita pelajari hanya dot product. Oleh karena itu, video kali ini atau materi kali ini Bapak tidak akan mengasih judul perkalian vektor. Kalau Bapak kasih judul perkalian vektor, yang ada nanti banyak yang marah nanti. Oleh karena itu kita kasih judul aja perkalian skalar 2 vektor, khususnya untuk operasi dot. Itu ya. Dan dot product itu ditentukan dengan vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Jadi gini,
Misalkan ini ada suatu vektor A, ini vektor, nggak sip, ini vektor B. Nah, theta itu adalah sudut antara dua vektor ini. Jelas ya, bisa dipahami ya. Kemudian ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana. Ini andai kata ingin misalkan Bapak tulis, ini kan supaya rapi ya. Panjang vektor A kalikan panjang vektor B cos theta. Kalau misalkan Bapak tulis kayak gini, panjang vektor A cos theta kalikan panjang vektor B. Tidak ada masalah toh? Nggak ada masalah. Hanya merubah posisi saja. Kan nggak merubah masalah. Nah, A cos theta itu ini loh. Vektor A ini kalau diproyeksikan ini secara tegak lurus ke vektor B, A cos theta itu adalah panjang, ini tegak lurus ya. Kok nggak bagus sih? Bentar. Nah, A cos theta itu adalah panjang ini ke sini. Itu adalah panjang A cos theta. Aduh, sebentar. Nah, ini ke sini itu adalah vektor A cos theta. Nah, itu. Sedangkan panjang dari vektor B itu adalah ini ke sini. Bapak akan pakai pulpen yang lain aja. Yang warna yang lain ini. Ini itu adalah panjang dari vektor B. Maka bentuk perkalian dari vektor A dot vektor B itu adalah ini. Vektor A dot vektor B itu panjang adalah panjang dari ini sama di ini dikalikan ini. Itu adalah hasil dari vektor A dot vektor B. Jangan bertanya ini ke sini, lupa kok ini ke sini kok bisa panjang A cos theta, Pak. Dari mana asalnya, Pak? Itu menggunakan trigonometri ya. Sudah masuk trigonometri ya. Kita cos theta adalah samping per miring, berarti apa? Panjang A kali, maaf, ini kalikan panjang A. Berarti kalau mencari ini berarti kan cos theta, mama bapak ulangi. Ini itu diperoleh dengan cara aturan trigonometri yang sudah kalian pelajari pada matematika wajib. Dan pelajaran kali ini pada matematika peminatan Bapak tidak akan membahas trigonometri, tapi Bapak jelaskan asalnya. Untuk mencari ini kita menggunakan aturan cos. Cos yang sudut pandang yang kita gunakan ini. Maka cos theta bisa kita gunakan cos theta. Cos theta itu adalah sama dengan sisi samping kali sisi miring. Maka cos theta sama dengan panjang ini kalikan, misalkan ini X, berarti cos theta gini ya Bapak tulis ini. Cos theta itu sama dengan misalkan itu X, panjangnya berarti X per miring. Sisi miring itu adalah panjang dari vektor A. Maka X diperoleh A kalikan cos theta. Itu asalnya. Jadi kita menggunakan aturan trigonometri. Bisa dipahami ya. Jadi bentuk perkalian dot produk itu adalah ini. Jelas sampai sini ya.
Lalu dalam operasi dot product itu nanti ada 3 kondisi. Kondisi ini dipengaruhi oleh theta atau sudut antara dua vektor, yaitu kondisi yang pertama dalam kondisi sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, dan yang ketiga sudutnya yang sudut tumpul. Masing-masing kondisi sudut tersebut nanti akan menghasilkan nilai yang beda. Kita tahu bahwa ini kita pelajari dulu yang sudut lancip. Ini ada vektor B, ini vektor A, theta antara vektor A dan vektor B. Kita tahu bahwa vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A kalikan panjang vektor B cos theta. Kan gitu ketentuan yang ada. Kan ini. Karena nilai cos di kuadran 1 atau sudut lancip, kuadran 1 itu dalam trigonometri sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Itu dikenal dengan kuadran 1. Semua nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1 bernilai positif. Jadi nilai cos ini saat kondisinya sudutnya lancip, dia berada di kuadran 1, maka nilai sin theta dia bernilai positif. Sehingga mengakibatkan berapapun panjang A kan nggak mungkin negatif, panjang B juga nggak mungkin negatif. Jadi panjang A positif, panjang B positif, nilai cos juga positif. Kesimpulannya apa yang kita peroleh ini? A dot B bertanda positif. Jadi operasi dot untuk sudut lancip pasti menghasilkan suatu bilangan yang positif. Bisa dipahami? Nanti kalau misalkan bingung silahkan tanya di kolom komentar. Sedangkan untuk kondisi yang kedua, sudutnya siku-siku. Sama. Kita rumusnya berdasarkan rumus yang awal ya. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Nah, kan gitu. Ini sudutnya siku-siku 90 derajat. Nilai cos 90 derajat itu adalah sudut istimewa. Jadi cos 90 derajat itu nilainya 0. Berapapun panjang A, berapapun panjang B, jika soal itu menyatakan bahwa sudutnya 90 derajat, pasti nanti vektor A dot vektor B hasilnya pasti 0. Nggak usah dicari. Itu kondisi yang kedua. Jelas ya. Jadi lihat nanti sudutnya, dia posisi lancip, tumpul, atau siku-siku. Kalau lancip ya nanti tinggal masukkan nilai, misalkan sudutnya 30 ya berarti cos 30 itu berapa dikalikan, pasti hasilnya positif. Kalau misalkan sin 90 ya nggak usah dicari, langsung hasilnya pasti 0 ya. Kondisi yang ketiga adalah dia sudutnya tumpul. Sudut tumpul, Bapak tulis lagi vektor A dot vektor B sama dengan panjang dari vektor A kali panjang dari vektor B cos theta. Sudutnya tumpul, berarti dia sudutnya antara lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Itu dikenal dengan kuadran 2. Pada perbandingan trigonometri, nilai perbandingan di kuadran 2 yang bernilai positif itu sin. Cos sama tan pasti bernilai negatif. Karena cos theta sudutnya tumpul, maka cos theta ini berarti cos 90, misalkan cos 120 pasti hasilnya negatif. Negatif berapa gitu ya. Maka vektor panjang vektor A kalikan panjang vektor B, karena nilai cos theta itu negatif, otomatis nanti hasilnya dia bilangan negatif. Entah min 2, entah min 3, min 4, tergantung nanti hasil dari perkaliannya. Jelas? Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, misalkan ini soal hanya soal perlu analisa, nggak perlu hitung-hitung. Diketahui vektor A itu panjangnya 3 meter, vektor B panjangnya 5 meter.
sudut antara vektor A dan vektor B 120 derajat. Misalkan kayak gitu. Berapa hasil A dot B, misalkan vektor A dot vektor B. Dari pilihan A, B, C, D, E itu yang hasilnya negatif hanya di opsi E, misalkan A, B, C, D dia positif semua, maka kesimpulannya ya langsung aja jawabannya yang negatif aja. Negatif berapa tuh ya. Oke, Bapak lanjut ya. Mohon maaf tadi ada tamu tadi ya, Bapak lupa ini sampai mana. Ya udah, intinya itu ya, kalau misalkan sudutnya dia tumpul pasti menghasilkan bilangan skalar yang negatif, pasti itu. Tergantung nanti cos tetanya itu berapa sudutnya, nanti silahkan dicari. Tapi biasanya pasti soalnya nanti yang digunakan sudutnya istimewa, pasti sudut istimewa antara 0, 30, 60, 45, 90 dan sudut berelasi 120, kemudian 150, itu sudut berelasi pasti itu kalau tumpul ya. Jadi nanti untuk nilai cos, sin, tan khusus untuk sudut-sudut istimewa wajib kalian hafalkan pada mata pelajaran saat dipelajari pada mata pelajaran matematika wajib. Jadi Bapak tidak akan membahas nilai sin 30 berapa, itu enggak, karena itu adalah ranahnya matematika wajib. Jadi Bapak proses untuk matematika peminatan ya Bapak ajarkan untuk yang matematika peminatan ya. Kalau Bapak mengajarkan untuk cos 30 itu berapa, cos 60 berapa, kemudian cara menghitungnya nanti bagaimana, ya Bapak menyerayat sampai matematika wajib nanti ada, sudah ada porsinya masing-masing. Oke, Bapak lanjut ya. Sekarang gini, kalau soal yang Bapak contohkan tadi kan diketahui panjang vektor A bisa kita ketahui, atau panjangnya bisa kita cari. Sekarang ada kondisi jika soal itu tidak diketahui sudutnya, jadi hanya diketahui vektor A misalkan berapa I, berapa J, berapa, misalkan 2I tambah 3J tambah 5K. Vektor B I kurangi 2J kurangi 3K, misalkan hanya diketahui seperti itu, dan diminta berapa nilai dari vektor A dot vektor B. Pada soal tersebut tidak diketahui sudutnya. Nah, jika ada soal seperti itu, nanti kalian menggunakan cara ini. Jadi bentuk komponen perkalian skalar. Soalnya biasanya pasti dalam bentuk IJK nanti. Soalnya dia menggunakan apa namanya? Bentar. Bapak tak ambil napas dulu ya. Oke. Dia hanya menggunakan IJK karena kita tahu antara I dengan J sudutnya pasti 90 derajat. I dengan K juga 9. I dengan J 90 derajat, J dengan K 90 derajat. Sama. I dengan K juga 90 derajat. Tapi kalau I dengan I ya 0 sudutnya ya. Masih ingat ya IJK itu apa? IJK itu adalah suatu vektor satu. Kalau I dia vektor satuan yang panjangnya satu satuan searah dengan sumbu X. Kalau J ya satu satuan searah sumbu Y. Kalau K ya satu satuan vektor satu satuan yang panjangnya searah dengan sumbu, kalau K sumbu K, kalau J ya, kalau K sumbu Z ya maaf, kalau J sumbu Y, kalau I sumbu X. Pertama, misalkan ada ini, Bapak turunkan dulu IJK dulu. Jadi nanti soalnya pasti diketahui komponen vektornya. Komponennya berarti dalam bentuk kombinasi linear nanti IJK. Misalkan ada suatu vektor satuan I dikalikan dengan satu vektor satuan I. Berapa sih hasilnya?
bukan dikalikan. Aduh, yang dot bukan dot, vektor I dot vektor I ya, itu yang benar. Kalau Bapak salah mengucap perkalian ya mohon dimaafkan ya, soalnya ya yang penting kalian sudah tahu konsepnya. Ini jam berapa? Sebentar. Oke, berarti I dot I sama dengan panjang I kalikan panjang I cos berapa? 0, karena sudut antara I dengan I dia kan garisnya gini. Nah, ini vektor I. Vektor I. Jadi vektor I dengan vektor I ya ini. Ya ini. Enggak kelihatan, enggak bisa. Nah, ini merah. Sama. Nah, ini ya vektor I. Sudutnya dia 0, sudut antara vektor I ya 0. Berarti panjang I adalah 1. Panjang I adalah 1. Panjang kemudian cos 0 itu dia nilainya 1. Cos 0 derajat itu 1. Berarti 1 kalikan 1 kalikan 1 ya 1. Sedangkan I dengan J berarti ini vektor I. Ini vektor J. Nah, ini vektor I, ini vektor J. Sama, panjangnya sama-sama 1 karena dia vektor satuan. Berarti sudutnya dia berapa? 90 derajat. Panjang I kali panjang J cos 90 derajat. 1 kalikan 1 kalikan cos 90 derajat itu 0. Sama dengan, maka 1 kalikan 1 kalikan 0 ya 0. Itu. Kalau J kalikan J ya pasti 1. J kalikan K ya pasti 0. K kalikan K ya 1. K kalikan I ya 0. Harus jelas ya. Jadi kalau dia sama pasti sudutnya 0, maka hasilnya 1. Kalau berbeda pasti sudutnya 90 derajat, maka hasilnya 0. Kemudian diketahui vektor A itu IJK, A1, A2, A3 ini konstanta. Terserah angkanya mau berapa. Vektor B IJK, B1I, B2J, B3K. Sama, B1, B2, B3 ini juga konstanta, terserah berapa IJK dia vektor satuan. Maka jika diminta untuk operasi vektor A vektor A dot vektor B sama dengan, ya tinggal dikalikan aja. Vektor A dimasukkan ini vektor B. Berarti dikalikan yang komponen sekomponen langsung dikalikan aja. Ini I dengan I dikalikan, kemudian I dengan kemudian yang J dengan I dikalikan satu-satu ya, dikalikan biasa satu-satu. Kemudian bentar 1 2 3 4 ya sama, berarti A1I dikalikan B1I, kemudian A2J kalikan B1I, A3K dikalikan B1I, dan seterusnya. Ini kemudian kalikan ini kemudian kalikan ini, itu ya, nanti ketemu hasilnya. Lalu kalau di ini kalikan satu-satu, kemudian yang kedua ini A3K kalikan, bentar ini enggak urut ini. Oh benar, ini hasilnya itu tadi A3K kalikan B1, kemudian A1I kalikan B2J, A2I kalikan B2J, berarti ya satu-satu ya, berarti kalikan kayak gini. Bingung nggak? Ini kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini, kemudian setelah selesai lalu ini kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini, yang ketiga juga ini kalikan itu ya. Kemudian A1, jelas ya, bisa dimengerti ya. Bapak langsung aja ya. Ini
A1I dikalikan B1I udah jelas, hasilnya pasti 1. Nanti diturunkan, A1I dikalikan B1I, I kali I itu berapa? 1 toh. Maka hasilnya tinggal A1 B1. Ini hasilnya. Ya enggak? Kemudian A1I dikalikan B2J. Hasilnya I kalikan J itu adalah 0. Maka berapapun nilai A1I, berapapun nilai B2J, B2, maka ya hasilnya 0. Kemudian A3I kalikan B3K, I dengan K adalah, ini dikumpulkan dulu yang sama. Oke, boleh, enggak apa-apa. I dengan K hasilnya 1. Ya enggak? Oh maaf, ini beda. I dengan K hasilnya 0. Maka 0. Lalu yang ketiga, keempat maksudnya A2J kalikan B1I. Beda berarti 0. A2J kalikan B2J, J kalikan J1, maka tinggal A2 kalikan B2. Yang ketiga, A2J kalikan B3, K 0, dan seterusnya. Maka tinggal didapatlah A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Kesimpulannya apa? Yang bisa kita peroleh, jika diketahui suatu bentuk komponen dari vektor A dalam bentuk IJK dan vektor B dalam bentuk IJK, maka A dot vektor A dot vektor B itu langsung konstanta dari vektor I kalikan dengan konstanta vektor I pada konstanta. Kenapa muncul lagi? Konstanta vektor B khusus untuk komponen yang I gitu maksudnya. Jadi ini A dot B langsung aja A1 kalikan B1, A2 ditambah A2 kalikan B2 ditambah A3 kalikan B3. Inilah rumusnya. Bawah ini. Bisa dipahami ya. Oke. Masuk ke contoh soal. Ini jam berapa? Bapak ada jam ini. Oke, sebentar ya. Oke, Bapak lanjutkan. Tadi udah ya. Ini sudah jelas. Nanti kalau misalkan belum, silahkan ditanya pada kolom komentar dan dapat lanjutkan. Dari keterangan ini ya, kita akan menghasilkan yang namanya suatu sifat. Sifat itu muncul karena ininya sering lah ya, pasti kalau soalnya kayak gitu ya pasti caranya begitu. Nah, itu ada namanya sifat perkalian skalar vektor satuan ya. Pasti kalau I dengan I hasilnya 1, J dengan J pasti hasilnya 1, K dengan K pasti hasilnya 1. Kalau berbeda IJ, IK, KJ pasti hasilnya 0. Karena apa? Sudutnya ya tadi 90 derajat. Kemudian berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Itu pasti hasilnya sama. Jadi vektor A dot vektor B itu pasti vektor sama aja dengan vektor B dot vektor A, dan seterusnya. Yang ketiga, bila vektor A dot vektor A berarti vektor panjang ya, komponen vektor A dikalikan dengan komponen vektor A lagi, maka itu sama aja panjang dari vektor A dipangkatkan 2. Itu ya. Masih ingat ya, panjang dari vektor A berarti konstanta untuk I, konstanta untuk J, dan konstanta untuk K. Berarti ini konstantanya dikuadratkan ditambah kemudian akar kuadrat. Itu adalah mencari A dot A. Lalu masuk ke contoh saja. Ini Bapak agak cepat ya karena sudah masuk ke jam pembelajaran. Contoh, panjang vektor A adalah 6 satuan, panjang vektor B adalah 8 satuan, dan sudut antara kedua vektor 30 derajat. 30 derajat berarti
bentar, cos itu sebentar. Oke, dari sini berarti 30 derajat. Hitunglah perkalian skalar antara, hati-hati kalau perkalian skalar kita hanya membahas operasi dot ya. Jadi pasti soalnya perkalian skalar ya pasti yang ditanyakan adalah vektor A dot vektor B. Pasti tidak ada yang namanya bukan vektor A cross vektor B. Caranya nanti beda, rumusnya berbeda ya. Ya mudah aja, tinggal panjang dari vektor A adalah 6, vektor B berarti 6 kalikan 8. Nah, 6 kalikan 8 cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, itu hasilnya. Maka hasilnya 24 akar kuadrat dari 3. Jelas ya? Soal yang selanjutnya diketahui vektor A berarti 3 min 2 1. Kalau penulisannya kayak gini ini sama aja, dia vektor A itu sama dengan 3i dikurangi 2j ditambah k. Sedangkan untuk vektor B dia 2i ditambah 3j ditambah 4k. Jangan sampai salah mengartikan. Jadi kalau misalkan A dot B ya mudah aja, tinggal 3 kalikan 2 dikurangi min ditambah min 2 kalikan 3 ditambah 1 kalikan 4. Kalau B dot A berarti tinggal dibalik, 2 kalikan 3 ditambah 3 kalikan min 2 ditambah 4 kalikan 1. Nah itu 6 min 6 4 hasilnya 4. Nih kemudian 6 min 6 4 hasilnya juga 4. Ini yang sifat komutatif tadi. Jadi vektor A dot vektor B itu sama dengan vektor B dot vektor A. Itu ya, lanjut. Diberikan vektor A 3i kurangi 4j ditambah 2k dan vektor B adalah apa ini? Oke, kelihatan ya? Oke, maaf nggak kelihatan ini Bapak. Jika sudut antara vektor A dan vektor B, hitunglah nilai n. Nah ini sudutnya siku-siku, pasti jelas nilai A dot B sama dengan 0. Nah udah, berarti yang ditanya nilai A dot B itu adalah 3 kalikan n ditambah, ini nggak kelihatan, ini angkanya berapa ini, yang ini berarti min 4 ditambah min 4 kalikan berapa itu, kalikan ini ya. Oke, kalikan berapa maka Bapak enggak belum jelas itu, kemudian ditambah 2 kalikan 1 sama dengan 0. Jelas. Ini Bapak langsung lihat pembahasannya aja. Nah ini ternyata berapa itu angkanya, 5 itu kelihatannya, 5 berarti min 20, berarti 3n min 20 ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah maka n dapatlah 6. Oke, udah selesai. Itu dari Bapak, terima kasih. Dan Bapak akhiri, kalau belum jelas silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah akan langsung Bapak jawab. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.